Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldivia Tiarviani, NRP 521410074 dari Sistem Informasi ITS. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial mengenai tugas pendahuluan keempat. Pada praktikum sebelumnya, kita telah mengenal Windows. Nah, sekarang kita akan beranjak ke Linux. Jadi, ini saya menggunakan Ubuntu sebagai pilihan dari Linux saya. Nah, ini ada managing desktop. Nah, tidak seperti Windows, di Linux ini terdapat banyak macam pilihan desktop environment. Nah, untuk itu mari kita cari tahu apa itu desktop environment. Desktop environment itu merupakan suatu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak atau software untuk membentuk suatu lingkungan yang memudahkan pengguna dalam pemakaian Linux. Di dalamnya biasanya sudah termasuk perangkat-perangkat pendukung seperti File Manager, Window Manager, Display Manager, dan berbagai macam aplikasi-aplikasi lainnya yang biasa digunakan oleh pengguna, misalnya web browser, music player, dan lain-lain. Nah, desktop environment ini berfungsi untuk menyediakan lingkungan grafis pada suatu sistem Linux. Namun, pengguna juga dapat menikmati lingkungan grafis pada sistem tanpa adanya desktop environment, yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan Window Manager. Nah, beberapa pengguna memilih untuk tidak menggunakan desktop environment dengan berbagai macam alasan, antara lain less bloated system. Nah, untuk jenisnya sebenarnya ada banyak, ada official sama non official. Nah, ini saya terangkan untuk yang official saja. Yang pertama ada KDE atau K Desktop Environment. Jadi dia dibangun dengan toolkit Kitty dari Trolltech. KDE dapat ditemui pada berbagai sistem Unix termasuk Linux, BSD, dan Solaris. KDE juga tersedia untuk Mac OS X dengan bantuan lapisan X11 dan untuk Microsoft Windows dengan bantuan Cygwin. Keunggulannya itu kemudahan pemakaian, fleksibilitas, portabilitas, dan kekayaan fitur. Nah, ini adalah tampilan dari KDE. Untuk yang selanjutnya ada GNOME. GNOME ini lingkungan desktop dan antarmuka grafik pengguna yang berjalan di atas sistem operasi. GNOME secara keseluruhan terdiri dari perangkat lunak bebas dan gratis. GNOME merupakan proyek internasional untuk menciptakan kerangka aplikasi perangkat lunak untuk desktop dan juga untuk mengatur peluncuran, penanganan file, dan manajemen tugas jendela. Nah, ini adalah tampilan untuk GNOME. Selanjutnya ada XFCE. Dia ini desktop yang kencang dan ringan untuk sistem operasi Linux. Dirancang untuk produktivitas dan sangat mudah dikonfigurasi dengan tetap mengikuti spesifikasi free desktop. Nah, untuk tampilannya seperti ini, XFCE. Lalu ada LXDE atau Lightweight X11 Desktop Environment. Adalah sebuah lingkungan desktop yang ringan dan cepat, dirancang agar ramah bagi pengguna dan desainnya ramping. Ini untuk menjaga agar penggunaan sumber daya tetap rendah. Menggunakan RAM dan CPU berkemampuan rendah, namun kaya fitur sistem operasi. Nah, makanya LXDE ini hemat energi. Nah, untuk tampilannya LXDE seperti ini. Nah,
sedikit keluar dari bab ini, apakah teman-teman praktikum bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi? Nah, biasanya pakai ini sudo apt strep-get spasi install spasi nama underscore nama aplikasinya. Nah, sebenarnya itu bisa. Maka perintah tersebut memang benar untuk menginstal aplikasi. Namun Linux ini tidak sebatas Ubuntu dan Debian. Nah, cara paling umum itu dengan mengunduh paket source aplikasi yang bersangkutan dan mengekstraknya ke suatu directory. Nah, biasanya kalau yang ini tuh online. Sedangkan untuk yang ini ./configure nmix make install ini dia ini secara offline gitu. Nah, untuk selanjutnya kita coba install secara online lewat ini, perintah ini. Nah, kita coba buka Ubuntu, lalu kita buka terminal. Lalu kita ketikkan perintah yang sama dengan seperti ini. Jadi sudo apt get install nama aplikasinya. Jadi saya mau menginstal Audacity. Nah, enter. Ini password untuk Vian tuh. Nah, ini sudah mulai menginstal. Nah, klik yes, ketikkan yes. Nah, dia akan menginstal secara online. Jadi ini ada update seperti itu tuh, dia menginstal secara online. Sehingga kita butuh koneksi internet. Nah, sambil menunggu ini kita bisa install yang satu dengan menggunakan perintah configure nmake install. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload sebuah program Bensi. Nah, ini formatnya harus dalam bentuk RAR, tar atau zip atau seperti itu. Nah, yang pertama itu kita harus ekstrak filenya. Nah, selanjutnya kita buka terminal yang baru daripada menunggu yang itu. Ternyata belum selesai. Nah, pertama kita harus masuk ke direktorinya ini Bensi. Jadi cd bensi -2 .6.2. Nah, lalu cari file configure. Kita mau install lewat configure ini. Jadi buka terminalnya. Nah,
kita ketikkan perintah yang sama seperti yang ada di sini, configure and make install. Kita coba ya, /configure and make install. Nah, dia mulai mengecek ini, jadi sudah mulai nah ini hasilnya error karena ini sudah terlalu lama, jadi program ini mungkin terlalu tua, jadi kita harus mengupdate untuk mendapatkan yang baru seperti itu. Nah, kita coba yang tadi, ternyata belum. Ini mungkin karena koneksinya agak lama, jadi proses instalasinya juga lama karena harus mendownload dulu. Instalasinya sudah selesai. Nah, ada repository. Apa itu repository? Jadi gini, ada pengertian repository pada Linux. Linux itu adalah sebuah sistem operasi open source yang artinya gratis dan diperbolehkan untuk dikembangkan. Jadi kita dapat menggunakan, menyebarkan, bahkan mengembangkan tanpa harus membayar dalam sistem ini. Nah, beberapa distro ada yang sudah lengkap menyediakan paket aplikasi. Namun ada pula yang tidak menyediakan paket aplikasi secara default pada proses install pertama kali. Jadi dia harus diupdate terlebih dahulu untuk bisa menyediakan paket aplikasi yang lengkap. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang kedua ada dependensi. Jadi dependensi itu package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Package-package yang terkait tadi pun bisa saja juga terkait dengan dan membutuhkan package-package lainnya. Bahkan terus berlanjut sampai tidak ada package yang dibutuhkan lagi. Jadi dia itu sebuah aplikasi yang akan kita install, itu dia bisa terinstall jika ada aplikasi yang lain yang sudah terinstall, seperti itu. Jadi dia membutuhkan sesuatu yang lain sebelum dirinya sendiri itu diinstal. Jadi dependensi itu seperti itu. Selanjutnya yakni mengenai interface. Pada bab ini kita kan sudah sedikit paham apa itu desktop environment dan berbagai macam hal lain. Jadi pada setiap desktop environment yang berbeda itu pengaturannya juga berbeda.
Nah, di sini kita tidak akan fokus pada salah satu desktop environment tertentu, namun kita akan membuat lingkungan desktop tanpa terkait pada suatu desktop environment. Nah, singkatnya, apa yang kita akan lakukan ini dapat dilakukan di semua desktop environment. Nah, jadi di sini kita akan menginstal sebuah aplikasi atau program yang dapat memunculkan informasi mengenai desktop environment-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, aplikasi yang dibutuhkan ya ini tentang nih, saya sudah mendownloadnya, ya ini ScreenFetch. Lalu buatlah aplikasi tersebut agar berjalan setiap kali membuka terminal. Mari kita praktekkan. Jadi pertamanya kita ekstrak dulu filenya. Nah, sudah. Mana tadi? Oh, ternyata ada dua. Kita hapus salah satu saja. Nah, ini sudah ada ScreenFetch strip dev. Nah, itu yang akan kita buat. Kita buka terminal. Untuk lebih mudahnya, lebih baik ScreenFetch ini kita copy ke home. Lalu kita buka terminal, terus kita tulis chmod plus x spasi ScreenFetch strip dev. Ini nama filenya ya. Lalu kita ketik lagi ./ScreenFetch strip dev. Nah, informasinya sudah keluar, jadi seperti ini yang akan kita tampilkan nanti. Lalu untuk menampilkan informasi ini setiap kita membuka terminal, kita harus ketik dulu nano tanda seperti ini, lalu slash dot bar bashrc bars. Nah, kita scroll paling bawah. Nah, ini kita tulis ya, pagar tampilkan ScreenFetch strip dev, pagar lagi, terus enter, ./ScreenFetch strip dev, Ctrl X, save modifier buffer, jawabannya yes. Kita oke. Nah, lalu masuk ke sudo nano, maaf, terus tanda seperti lagi slash bashrc, masukkan password. Sudah, kita coba di terminal lain. Nah, informasi ini sudah muncul setiap kita membuka terminal, jadi seperti itu. Selanjutnya, cara untuk mengganti tema, kita buka dulu terminalnya, lalu ketikkan di settings genome.desktop.interface.gtk interface
tem, lalu nama temanya di nah ini temanya sudah diganti. Lalu untuk merubah ikonnya sama, cuman yang diganti itu titik interface. Icon strip theme, lalu nama ikonnya red dash. Selanjutnya mengenai penggantian wallpaper. Jadi ini kita minimal saja. Itu G setting, G settings, lalu set org.genome.desktop.background spasi picture strip URI, terus ketik atas file /2 // lokasinya di home /vian/ nama filenya wallpaper.jpg, ketik atas lagi. Sudah ganti, yay. Yang terakhir ya ini mengenai user management. Dalam user management, kalian bisa mengatur akun-akun yang terdaftar dalam sistem kalian, tidak seperti pada Windows. Beda desktop management, maka beda pula cara melakukan manajemen user. Namun ada cara universal untuk mengatur manajemen user, yakni lewat command line interface. Jadi coba kita buat usernya. Ini ada buat user dengan nama sysop dengan password 1234 dan masukkan user tersebut dalam grup wheel. Coba kita kita buka terminal, lalu kita ketikkan sudo. Nah, ini sudah masuk pada rootnya. Lalu ketikkan group add wheel. Nah, ternyata group wheel sudah ada. Ya sudah, kita coba buat usernya. Username, user add minci wheel sysop. Ya, ini nama usernya. Nah, lalu kita buat passwordnya, passwd spasi nama usernya sysop. Nah, masukkan passwordnya. Tadi password yang diminta yakni 1234. Retype 1234. Nah, password update successful. Nah, coba kita lihat di user account. Nah, ini sudah ada akun lain sysop, udah ada passwordnya. Seperti itu. Lalu untuk soal yang kedua, kemudian buatlah satu user lagi dengan nama panggilan Anda dan passwordnya adalah NRP. Jadikan user ini sebagai user system. Nah, coba kita buat user sistemnya. User add. Jadi sama langkah-langkahnya seperti yang tadi. User add main r bukan minji, terus nama usernya Vian seperti ini. Lalu
masukkan password usernya Pian96, masukkan passwordnya NRP 52141074, masukkan lagi 52141074. Nah, password update successful.